Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Inspirasi Fari. Siswa Inspirasi, kali ini kita akan belajar tentang unsur buku fiksi dan non-fiksi. Tentunya kalian sering membaca buku baik fiksi maupun non-fiksi. Nanti kita akan menggali lebih banyak tentang buku-buku fiksi dan non-fiksi. Materi ini ada pada kelas 8 semester kedua. Kompetensi dasarnya adalah menelaah unsur buku fiksi dan non-fiksi, serta menyajikan tanggapan terhadap buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Ini adalah pasangan kompetensi dasar dari pengetahuan dan keterampilan. Sementara untuk indikatornya berarti menelaah unsur buku fiksi, menelaah unsur buku non-fiksi, kemudian tanggapan terhadap buku fiksi dan tanggapan terhadap buku non-fiksi. Baiklah, kita mulai menggali lebih dalam tentang unsur buku fiksi dan non-fiksi. Namun demikian, bagi yang belum subscribe, bantu kami untuk berkembang dengan klik subscribe-nya dan berikan likes. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Oke, kita mulai pembahasan kita tentang buku fiksi dan non-fiksi. Akan mulai dari yang pertama, yaitu tentang buku fiksi. Apa itu buku fiksi? Buku fiksi adalah buku yang dihasilkan dari proses kreatif seorang pengarang berimajinasi atau khayal tentang sesuatu kejadian atau sesuatu peristiwa. Mungkin prosesnya berasal dari sebuah kisah nyata, tetapi kemudian dikembangkan sehingga kisah nyatanya akan menjadi lebih samar. Apa saja termasuk jenis-jenis dari buku fiksi? Beberapa jenis buku fiksi adalah novel seperti yang ada di gambar slide ini. Ada sebuah novel berjudul Sang Pemimpi yang merupakan tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Buku ini atau novel ini didasarkan pada pengalaman idolis sendiri, yaitu Andrea Hirata, tetapi kemudian dikembangkan menjadi sebuah cerita yang sifatnya fiksi. Apalagi selain novel, ada cerpen, ada puisi, ada komik, ada cerita bersambung, ada cerita bergambar. Itu semuanya adalah buku-buku fiksi. Ya. Kemudian, apa saja unsur-unsur buku fiksi? Karena buku fiksi umumnya adalah berbentuk cerita, maka unsur-unsur pembentuknya adalah unsur atau struktur pembentuk sebuah cerita. Ada tema, ada tokoh, ada latar belakang atau setting, ada alur atau rangkaian peristiwa, dan juga tentunya ada amanat yang ingin disampaikan oleh penulis buku tersebut. Tema, sekarang kita bahas satu tema. Apa itu tema? Tema berarti ide keseluruhan dari buku yang ingin disampaikan. Seperti ini, Sang Pemimpi bertema tentang cita-cita dari tokoh cerita yang disampaikan. Bagaimana raih mimpi-mimpinya satu demi satu. Kemudian tokoh adalah orang-orang yang diceritakan dalam buku tersebut. Kemudian alur atau rangkaian peristiwa berarti diceritakan dari awal sampai akhir apa saja peristiwa yang terjadi. Dari mulai diperkenalkannya tokoh, kemudian ada permasalahan yang muncul, kemudian sampai pada puncak permasalahan, dan diakhiri dengan sebuah akhir cerita atau dikenal juga dengan ending. Kemudian setting atau latar belakang. Setting adalah latar belakang sebuah peristiwa dalam cerita disampaikan. Setting ini pada umumnya berkenaan dengan waktu, tempat, dan suasana. Waktu apa?
waktu sebuah peristiwa cerita itu terjadi. Tempatnya adalah tempat peristiwa tersebut terjadi, dan suasananya adalah suasana yang muncul dari peristiwa yang ada. Itulah unsur-unsur dari buku fiksi yang umumnya berbentuk cerita. Sudah jelas untuk buku fiksi? Ya, mari kita lanjut ke buku non-fiksi. Buku non-fiksi sama, kita akan membahas dari 3 bagian. Yang pertama, pengertian. Kalau tadi buku fiksi didasarkan pada proses kreatif seorang pengarang berimajinasi, kalau buku non-fiksi adalah buku yang dihasilkan dari sebuah pembelajaran, sebuah pengamatan, dari sebuah fakta-fakta. Jadi sifatnya bukan hayalan. Jenisnya apa saja buku non-fiksi? Buku non-fiksi baik berbentuk cerita maupun bukan cerita, banyak sekali jenisnya. Ada yang berbentuk cerita seperti buku biografi atau cerita perjalanan hidup seorang tokoh. Seperti di sini ada gambar tentang biografinya Chrisye, ya, sebuah memoir musikal. Chrisye seorang musikus yang dibuat biografinya atau cerita perjalanan hidupnya. Kemudian yang berbentuk cerita lagi ada juga buku sejarah. Sejarah termasuk adalah buku non-fiksi karena sifatnya nyata, pernah terjadi dengan didasarkan pada bukti-bukti. Apalagi buku pengetahuan umum, buku pelajaran, itu adalah contoh-contoh buku non-fiksi. Unsurnya apa saja? Unsurnya kita bisa melihat kalau buku itu berbentuk cerita, maka unsurnya adalah kalau biografi ada tokoh tentunya. Siapa tokohnya? Kemudian di samping tokoh ada peristiwa. Peristiwa apa saja yang terjadi? Kemudian pesan atau moral-moral yang ingin disampaikan oleh pengarang. Secara umum, buku non-fiksi ini unsur-unsurnya adalah informasi-informasi pentingnya yang ada di situ. Apa judulnya, kemudian bagian penting dari setiap bagian yang disampaikan dalam buku non-fiksi tersebut. Itulah unsur-unsur pembentuknya. Ya, sekarang kalian sudah tahu tentang buku fiksi dan juga buku non-fiksi. Nah, sekarang kita coba memahami isi buku-buku tersebut. Bagaimana cara kita memahami dari buku fiksi maupun buku non-fiksi? Banyak sekali cara kita memahami isi buku fiksi ataupun non-fiksi. Ingat, membaca tanpa dipahami percuma, maka kita harus mencoba memahami. Bagaimana cara memahaminya? Pertama adalah membuat peta konsep. Ini bukan urutan ya. Ini kita bisa membuat peta konsep. Apa peta konsep? Peta konsep adalah peta dari informasi-informasi penting yang kita baca, yang kita tangkap setelah kita membaca buku tersebut. Sebagai contoh, kalau kita membaca buku tentang pertanian, buku tentang pertanian, peta konsep yang mungkin muncul adalah pertama, tentang apa sih nama tanaman itu, kemudian bagaimana dia hidup, bagaimana iklim dia cocok, tanah yang cocok untuk tanaman tersebut. Kemudian mungkin bagian kedua adalah tentang jenis-jenis tanaman tersebut. Misal pisang jenisnya apa saja. Kemudian yang ketiga, konsep yang ketiga mungkin adalah tentang bagaimana mempersiapkan lahan saat kita mau menanam pisang tersebut.
Kemudian ada bagian konsep yang lain yang penting, yaitu pemilihan bibit. Setelah pemilihan bibit, bagaimana proses menanamnya, bagaimana pemeliharaannya, bagaimana pemanenannya, dan seterusnya. Itu adalah konsep-konsep yang kita tangkap saat kita membaca buku pertanian. Demikian pula buku-buku yang lain. Bagian-bagian yang kita anggap penting terkait dengan isi buku secara keseluruhan, kemudian kita tulis, itu namanya meta konsep. Kemudian menentukan hal menarik. Menentukan hal menarik mungkin kita bisa ambil dari kalau kita ambil sebuah biografi, mungkin hal-hal menarik adalah identitasnya, kemudian peristiwa-peristiwa yang muncul, kemudian perjuangan-perjuangan dari sang tokoh ini sangat menarik dan itu bisa dituliskan. Kemudian menandai informasi penting. Kita juga bisa menandai informasi penting dengan cara memberikan garis bawah atau menandai dengan stabilo, atau bahkan kita mencatat hal-hal yang menurut kita penting yang pantas untuk dipelajari, baik berupa konsep ataupun hal-hal yang menarik. Kemudian kita juga bisa membuat ringkasan. Ingat, ringkasan adalah menggabungkan antara ide-ide pokok dari setiap paragraf menjadi satu atau dua kalimat. Sehingga buku yang tebal bisa kita buat ringkasan dalam hanya beberapa paragraf. Itulah beberapa cara memahami isi buku. Kita paham, kita catat. Oke? Kita lanjut. Lalu bagaimana kita menanggapi dari isi buku yang kita baca? Setelah kita membaca keseluruhan isi buku, kemudian mencatat apa yang kita pahami, kita bisa menanggapi. Tanggapan itu bisa berupa pujian atau kritikan, alias kita memberikan penilaian. Saat kita telah sanggup untuk memberikan penilaian berupa pujian ataupun kritikan, berarti kita sudah levelnya sudah agak lumayan tinggi, yaitu kita sudah mampu menelaah isi, ya, isi, kemudian menangkap kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangan. Kenapa? Karena saat kita memuji berarti kita menyampaikan hal-hal yang baik dari buku yang kita baca, hal-hal yang berupa kelebihan-kelebihan atau kekuatan-kekuatan dari buku tersebut. Sementara kalau kritikan berarti kita mampu menangkap sesuatu yang kurang bagus atau kurang baik dari buku tersebut. Tanggapan ataupun kritikan bisa kita lihat dari kemudahan bahasanya untuk dipahami, keruntutan ceritanya, kemudian bisa pula tentang ilustrasinya, tentang tata letak, dan lain-lainnya. Jika kalian telah mampu menulis sebuah tanggapan, berarti kalian sudah sangat memahami buku tersebut. Demikian saja penjelasan kita tentang unsur-unsur dari buku fiksi dan buku non-fiksi. Semoga bermanfaat. Dengan memahami unsur buku fiksi dan non-fiksi ini, kita mampu untuk meningkatkan minat baca kita, memperbanyak buku-buku yang kita baca, sehingga kita bisa lebih paham tentang banyak hal. Ingat, buku adalah jendela dunia dan membaca adalah kuncinya. Tanpa membaca, kita tidak akan bisa melihat dunia seutuhnya. Oke? Terima kasih ya kalian yang belum subscribe. Sekali lagi saya mohon untuk bantu saya untuk mengembangkan channel ini agar bisa lebih banyak manfaatnya dengan cara klik subscribe yang masih merah, klik like atau suka, kemudian bisa bagikan ke yang lain. Salam literasi dan selamat membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.